Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun pemirsa berada. Kami dari kelompok Fisika Bangunan, kelompok elit akan mempresentasikan hasil simulasi kami khususnya untuk pembuatan bangunan apartemen impian menggunakan software Dialux dan juga software IS dan kemudian dibantu dengan sedikit software SketchUp. Oke, bisa di next. Oke, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rio Ferdianto dengan NRP 008, saya sendiri Akraf Barudin dengan NRP 020, Radityansyah Dwi Yoga Putra dengan NRP 094, Doni Ayatullah dengan NRP 126, dan Mas Faisal Afif NRP 130. Next. Oke, mengenai dengan latar belakang dari apa yang telah kami kerjakan berkaitan dengan desain apartemen, kita tahu bahwasannya apartemen merupakan salah satu bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal manusia. Salah satu kriteria bangunan yang layak ini ialah suatu bangunan yang membuat manusia tinggal menjadi merasa nyaman. Nah, pencahayaan yang efektif dan kontrol suara yang tidak bising membuat manusia lebih nyaman untuk menempati tempat tinggal bangunan tempat yang ditinggalnya atau bangunan tersebut, yang dimana topik utama yang akan dibahas ini adalah suatu bangunan apartemen. Nah, tujuan dari proyek kami ini yaitu menghasilkan suatu desain ruangan apartemen impian dengan pendekatan berbasis simulasi menggunakan perangkat lunak ACE untuk akustik dan dialog untuk pencahayaan. Jadi next. Oke, mungkin merujuk ke pendahuluan, di sini ada beberapa dasar teori yang sebagai landasan pendukung dari proyek kami. Next. Yang pertama adalah pencahayaan alami. Kita tahu bahwasanya pencahayaan alami atau daylight ini merupakan eh, penggunaan sumber cahaya matahari secara langsung atau tidak langsung guna untuk menerangi interior bangunan yang merupakan sumber cahaya paling efisien dan paling sering dioptimalkan dalam suatu desain bangunan hijau. Next. Oke, dan selanjutnya yaitu pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan ini mengacu pada cahaya yang dihasilkan oleh sumber daya listrik seperti lampu pijar, lampu fluorescent, atau yang paling umum saat ini adalah light emitting diode atau LED, yang berfungsi untuk memberikan iluminasi yang stabil dan terkendali terutama di malam hari atau di lokasi interior yang ada dalam ruangan yang tidak dapat dijangkau oleh cahaya alam. Next. Selanjutnya adalah intensitas cahaya. Di mana cahaya sendiri kita tahu bahwa bahwasannya merupakan parameter lingkungan utama yang didefinisikan oleh kuantitasnya yaitu intensitas dan durasi dalam kurung fotoperiode serta kualitasnya atau komposisi spektrum gelombang. Intensitas cahaya di sini mengacu pada tingkat energi atau Planck rate yang dipancarkan oleh sumber cahaya dan diterima oleh suatu permukaan. Yang selanjutnya yaitu ada material bangunan. Dalam melakukan penataan ruangan pada suatu bangunan, terutama sebuah apartemen, tentu juga harus memperhatikan jenis material apa yang cocok untuk digunakan pada setiap ruangannya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana kenyamanan bagi penghuninya. Adapun material yang kami gunakan yaitu diantaranya ada gypsum board, carpet indoor outdoor, plaster, plaster, eh, pintu kayu dan juga beberapa material lain. Next. Untuk yang berikutnya, kami juga menggunakan dialog dalam merender bangunan yang kami desain, yaitu di antara dialog sendiri, dialog Evo merupakan perangkat lunak standar industri yang dikembangkan oleh Dell GmbH di Jerman, digunakan secara ekstensif untuk perencanaan pencahayaan profesional atau lighting design. Next. SketchUp. SketchUp sejenis perangkat lunak pemodelan 3D yang intuitif dan serbaguna, awalnya dikembangkan oleh LAS Software, saat ini dimiliki oleh Trimble Inc. Peran SketchUp dalam alur kerja simulasi adalah sebagai alat pembuat geometri 3D yang cepat dan akurat. Yang terakhir ada IS. IS merupakan perangkat lunak simulasi akustik terkemuka yang dikembangkan oleh IFMG atau seperti yang ditampilkan di layar, yaitu perangkat lunak ini dirancang untuk memprediksi perilaku suara dan kinerja sistem tata suara dalam suatu ruangan. Yang selanjutnya ada metodologi, yaitu alat dan bahan.
Pada simulasi render apartemen kami menggunakan 3 aplikasi ini, yaitu diantaranya Dialux, SketchUp, dan IS. Metodologi langkah kerja. Simulasi apartemen menggunakan Dialux untuk simulasi cahaya, sedangkan SketchUp digunakan untuk mendesain bangunan, dan IS digunakan untuk penataan material penyusun bangunan. Yaitu yang berikutnya ada diagram alir. Eh, Kami membaginya menjadi dua, yaitu pada simulasi pencahayaan kami menggunakan Dialux, yaitu dimulai dengan menyiapkan aplikasinya, merender bangunannya, serta mensimulasikannya di beberapa waktu tertentu, yaitu diantaranya pagi, siang, dan sore. Lalu masing-masing dari 3 kejadian tersebut dicatat intensitasnya dan ditata ulang kembali untuk memperoleh nilai efisiensi paling tinggi, paling optimal. Next. Untuk mengukur waktu dengungnya, kami menggunakan SketchUp dan IS, yaitu SketchUp digunakan untuk mendesain bangunannya, sedangkan IS digunakan untuk mengukur waktu dengungnya. Next. Oke, selanjutnya adalah tentang persamaan yang digunakan. Adapun persamaan yang digunakan pada simulasi kali ini yaitu adalah persamaan untuk menghitung biaya listrik tiap bulannya, yaitu dengan persamaan cost atau biaya listrik itu adalah sama dengan daya dikalikan dengan waktu pemakaian, kemudian dibagi dengan 1000. 1000 ini adalah nanti implementasi dari kilowatt, kemudian dikalikan dengan harga listrik per kilowattnya gitu. Bisa di next. Oke, nah ini kemudian yang hasil simulasi pada Dialux bisa dilihat seperti ini dengan konfigurasi 3 titik lampu pada ruang kerja, ruang tamu, kemudian 2 titik lampu pada apa namanya ini ruang kerja gitu. Bisa di next. Terus kemudian ini adalah simulasi kedua dengan lampu yang berbeda dengan daya yang berbeda juga. Bisa di next lagi. Ya, dan ini adalah simulasi yang ketiga, tentunya dengan daya yang berbeda dan juga dengan lampu-lampu yang berbeda, sehingga seperti yang kita lihat tadi dari ketiga gambar ini menghasilkan 3 perbedaan, yaitu 3 grafik yang 3 gambar yang berbeda. Next. Nah, terus kemudian dari apa namanya dari standar untuk pencahayaan ini adalah yang kita ruang tamu ini adalah 150 lux minimal, dan kemudian kamar mandinya adalah 100 lux, dan kamar tidur plus ruang kerja ini adalah 350 lux untuk minimal cahayanya. Nah, terus kemudian pada apartemen impian kami ini waktu pemakaian untuk ruang tamu adalah itu 58.634 detik ya. Ini sudah kita rubah dalam detik. Dan kemudian ini terus kemudian bisa di next. Nah, akhirnya kami kemudian menghitung untuk daya yang di daya yang diperlukan untuk tiap ruangan. Ini untuk ruang tamu didapat sekian, untuk kamar mandi sekian, dan kemudian kamar tidur dan workspace sekian, sehingga total daya adalah 35,1 kilowatt. Kemudian ini dikalikan dengan harga 1.699 ini, yaitu sekitar 59.634,9 per bulan. Oke, bisa di next. Nah, terus kemudian dari hasil tersebut, akhirnya dari ketiga simulasi itu kita bisa lihat bahwasanya simulasi pertama semua lampu itu dengan konfigurasi waktu pemakaian membutuhkan waktu 35,1 dan menghasilkan biaya 59,634. Begitu pula kemudian dengan yang simulasi kedua dan ketiga. Kalau dari data ini menunjukkan bahwasanya hasil simulasi yang paling optimal adalah yang paling hemat, yaitu di simulasi kedua dengan konfigurasi lampu, ada lampu fluoresen dan juga dengan beberapa lampu LED. Bisa di next. Nah, untuk kemudian simulasi pada IS, nah ini kita dapatkan grafik
airing reverberation, yaitu grafik di mana yang sumbu X-nya adalah waktu dengung dan kemudian sumbu Y-nya adalah waktu dengung dan kemudian sumbu X-nya adalah frekuensi dalam Hertz. Nah, ini bisa didapat bahwasanya yang ketika di frekuensi 500 ini ada di sekitar 0,67 is. Nah, ini untuk standar apartemen ini sudah sangat bagus sekali uh, waktu dengung yang dicapai yaitu 0,67 itu pada frekuensi 500. Terus kemudian konfigurasi-konfigurasi lainnya nanti akan dijelaskan setelah presentasi ini di share screen langsung oleh di aplikasi IS-nya. Bisa di next. Baik, untuk pembahasannya yaitu yang pertama yaitu simulasi dan distribusi intensitas cahaya disertai perakiraan biaya listrik paling efisien yaitu di, jika kita lihat sebelumnya pada simulasi satu digunakan yang digunakan menggunakan kursi ruangan seperti yang dijelaskan Saudara Aknap, terlihat kalau terlihat penterbaran yang kurang merata di situ. Nah, dengan biaya bulanan sebesar Rp59.634. Kemudian pada distribusi simulasi 2 menunjukkan distribusi yang paling baik dan merata di antara ketiganya yang mana eh, warna pencahayaan di simulasi 2 itu terlihat lebih menyebar dan gradasi warnanya lebih bagus, halus dan tidak ada terlihat area yang lebih gelap atau lebih terang secara kontras begitu di antara ruangannya dengan harga yang dibayarkan Rp52.872.000. Kemudian karakteristik bangunan dan ruangan pada simulasi ini disimulasikan menggunakan IS 4.2 yang mana waktu ruangan ini memiliki koefisien absorpsi rata-rata 0,13 dengan total area serap 24,72 meter persegi yang mana menempatkan dalam kategori semi live. Kondisi ini masih menyisakan pantulan tetapi tetap terkendali sebagaimana umumnya ruangan keluarga atau ruang tamu. Hasil analisis waktu dengung melalui kurva Eyring memperlihatkan respon yang stabil di rentang frekuensi menengah, di mana nilai reverberation time atau waktu dengung mencapai puncaknya pada 500 Hz pada waktu sekitar 0,67 detik dan secara bertahap menurun menjadi 0,54 pada 0 pada 1000 Hz. Rentang reverberation time atau RT sekitar 0,6 ini ideal untuk ruang apartemen karena menawarkan keseimbangan antara kehangatan suara untuk aktivitas hiburan dan kejernihan ujaran untuk percakapan sehari-hari. Secara keseluruhan, konfigurasi material dan dimensi ruang menghasilkan karakteristik akustik yang seimbang dan memenuhi kebutuhan kenyamanan hunian, tidak tampak indikasi eko berulang pada frekuensi tinggi maupun dengung berlebih pada frekuensi rendah. Next. Kesimpulan, analisis pencahayaan mampu menghasilkan desain ruangan apartemen yang lebih optimal, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan perangkat tersebut. Maaf, kebutuhan penghuni melalui integrasi kedua perangkat tersebut, kualitas pencahayaan dan akustik dapat dianalisis secara kuantitatif pada simulasi pencahayaan berdasarkan data daya dan jam pemakaian didapatkan biaya listrik paling optimal yaitu Rp52.872. Dan pada simulasi suara didapat nilai puncak waktu dengung yaitu 0,67 detik pada frekuensi 500 Hz. Next. Nah, Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah eh, demo dari software is Dialux dan SketchUp yang akan disampaikan oleh Saudara Rio. Monggo. Oke, selamat pagi semuanya. Eh, lihat ya untuk software Dialux. Di sini kan kita
menggunakan variasi lampu dan kita juga sedikit coba-coba di variasi waktu pagi, siang, sore, malam. Mungkin bisa dilihat ketika pagi itu cahaya mataharinya bisa terlihat masuk melalui jendela yang ada di kanan. Kita hanya menggunakan satu jendela karena ini posisinya apartemennya itu kan eh, pintu terus ke belakang. Jadi belakangnya ini itu luarnya. Jadi untuk cahaya alaminya hanya masuk melalui jendela pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk di sini di dialog juga kita bisa membaca dari lux penyebaran cahayanya melalui angka-angka yang sudah terlihat melalui isolens dan juga eh, apa ya, namanya ini bentar, di calculation object di bagian di false color dan value chart. Jadi bisa terlihat untuk misal untuk semua lampu bisa menyala, bisa diemer kecil, di mana ini penyebarannya alhamdulillah aman ya, nggak ada yang sampai benar-benar apa ya menyala banget lampunya sehingga bisa merusak penglihatan, masih hijau semua. Nah, untuk ruangannya sendiri kita menggunakan apartemen ukuran berapa ini? Ya, kita hitung dulu untuk apartemen yang kita sudah buat, yaitu dengan panjang 8 meter, lebar 5 meter, dan juga ketinggian 2,5 meter. Ini bisa dilihat ini apa hasil apartemen yang kita sudah buat di SketchUp. Bisa dilihat juga furniturnya. Ini sangat-sangat apa eh, seperti realnya apartemen di mana di kamar mandi kita menggunakan lantai eh, marble apa keramik dan juga di luar kita menggunakan karpet karena karena karpet itu lebih nyaman di indoor dan keramik lebih tahan air ketika dibuat eh, basah-basahan gitu. Kemudian di software is setelah dibuat Dialux terus dibuat di SketchUp kemudian masuk ke software is di mana kita menggunakan eh, volume dari yang tadi dari ruangan tersebut didapatkan volume sebesar 87,20 kemudian dihitung melalui aplikasi secara langsung dapatkan nilai yang tadi yaitu reverberation time yang dimana ketinggiannya itu ketika 500 Hz dengan besar dengan waktu 1,4 second. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang perlu dijelaskan ini? Cuma itu. Oke teman-teman itu saja mungkin dari kelompok kami yaitu menggunakan software Dialog, SketchUp dan IS. Untuk materialnya sendiri, ntar saya jelasin dulu materialnya. Soalnya materialnya itu masuknya di IS, tapi di sini itu kita apa ya kayak dibayangin di SketchUp-nya, di mana tembok itu kita menggunakan plester kayak di apa ya di beton, terus di alasnya itu kita menggunakan karpet, terus dindingnya kita menggunakan solid wood, yang hollow core itu kita gunakan di kamar mandi. Kemudian di wastafel kita itu menggunakan material full marble di kitchen ini. Kita menggunakan material steel yang diisnya. Terus kasur pakai single bed, tapi di sini double bed pakai single bed. Oh enggak, benar-benar. Terus kaca kita juga menggunakan glass. Menggunakan material-material yang umum. Untuk perkayuan juga kita menggunakan polywood. Untuk atap kita menggunakan gypsum plafon. Apa? Gypsum itu plafon ya? Ya nggak teman-teman? React. Oh ya. Ya, itu kita menggunakan material sederhana di sebuah apartemen ini dan akhirnya mendapatkan nilai yang cukup benar, normal lah untuk eh, apa nih? Untuk airing vibrationnya.
Oke, mungkin cukup pemaparan software dari kelompok saya. Mungkin bisa ditutup dengan Mas Aknaf. Oke, alhamdulillah semua pemaparan telah selesai. Eh, Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.